kita mintai masukan dan mungkin tanggapan dari Ibu Koni. Mungkin kira-kira bagaimana sih Bu sebetulnya kondisi terkini di Indo-Pasifik sendiri mengenai konstelasi antara Cina dan Amerika, Ibu? Kalau kita mau bahas dari AUKUS, sebenarnya mungkin kita mesti lihat ini dulu ya. Apa statement yang terakhir dari kasus Ukraina dan Rusia, kemudian reaksi dari Presiden Biden dan Blinken. Dan menurut saya itu telah menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul konstelasi Asia Pasifik ini akan semakin meningkat. Meningkatnya itu karena Biden tanpa segan-segan menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu dengan Taiwan, maka Amerika akan melibatkan kekuatan militer. Statement-statement seperti itu agak berbahaya menurut saya karena sudah menunjukkan bahwa itu sudah akan seolah-olah involving Amerika di dalam kasus Taiwan. Dan itu kita bisa lihat reaksi dari Beijing reaksi Beijing cukup keras bahwa hampir dengan sama dengan Putin. Jadi seolah-olah kami akan melakukan tindakan yang terukur untuk respon itu. Kemudian Blinken dalam statementnya juga menyatakan demikian dan terakhir 2 malam lalu kalau nggak salah Wapres Kamala juga menyatakan bahwa Indo-Pasifik ini menjadi bagian strategik atau strategic point dari United States. Nah, ketika kita berbicara tentang strategic point of United States, itu kita harus hati-hati. Karena beda nih, ketika saya bilang Laut Cina Selatan itu strategis, sama Hillary Rodham Clinton bilang Laut Cina Selatan strategis itu bobotnya lain. Yang inilah kita mesti sebenarnya belajar. Jadi ketika dia bilang itu strategik atau vital, they will do anything dalam level perang apapun, gitu kan. Nah itu menjadi satu masalah. Yang kedua ini konstelasi Rusia dan Cina ini kan juga Rusia dengan Ukraina ini juga bagaimanapun mempengaruhi konstelasi akhirnya antara negara apa terhadap apa dan bagaimana kita melihat misalnya tadinya di ekspektasi India karena dia ada di The Quad dianggap India akan lebih berpihak kepada United States. Ternyata kan India lebih berpihak kepada kepentingan nasional dia kan. Nah kalau kita lihat kemarin di dalam pertemuan di Globsec di Bratislava. Dan ini juga kita mesti sampaikan ya, saya tuh agak kecewa, pertemuan Globsec Bratislava itu adalah pertemuan sangat strategis karena saya pernah diutus menghadiri rapat tersebut dan levelnya tuh ketemu Perdana Menteri, Presiden dan sekelasnya Madeleine Albright. Saya tuh tahun lalu diundang tapi kemudian batal karena COVID. Nah tapi kalau tahun ini diundang, saya heran kenapa nggak diundang. Dan ternyata kemarin sudah berlangsung pertemuan itu, ternyata dari kita itu yang harus datang tuh Ibu Menlu, Pak Menhan dan Menko Polhukam. Tiga-tiganya tidak ada yang hadir dan tidak ada yang mewakili Indonesia. Dan itu menurut saya itu Globsec itu suatu pertemuan tingkat dunia yang sangat strategis. Kita kadang-kadang tuh overlook seperti itu. Nah, padahal mau dibahas ya kasus ini, bagaimana dampak Ukraine Russia war terus terhadap regional dan juga terhadap international issues. Nah, jadi kalau dikaitkan kepada Laut Cina Selatan, ya mau nggak mau dengan statement Presiden Biden bahwa Taiwan sudah diutik-utik itu kan menyinggung Laut Cina Selatan. Dan kalau pertanyaannya apa sih perkembangannya, menurut saya ini perkembangan menarik. Karena dengan presidensi Indonesia, saya sebenarnya dari awal udah bilang G20 itu bukan PBB. Jadi nggak fair juga dunia itu membebankan kita seolah-olah menghukum Rusia. Menghukum Presiden Jokowi harus fair enough to Ukraine. Betul. Tapi toh akhirnya kita sudah harus hargai keputusan presiden untuk tetap mengundang Ukraine. Pertanyaannya adalah gitu kan, lalu apa habis ini? Gitu. Karena kalaupun Ukraine diundang, terus apa? Nah makanya kalau sekarang memang kita melihat bagaimana dampak perang ini juga berkelanjutan yang akan berpengaruh kepada stagnasi, bukan lagi kolaps ekonomi, tapi akan jadi stagnasi nih, inflasi yang akan berhenti dan mungkin akan lebih parah. Ya mau tidak mau memang akhirnya G20 besok itu harus menjadi kesempatan untuk presiden atau untuk Indonesia mengambil peran penting. Betul. Bagaimana seharusnya sikap Indonesia itu, Bu? Ya itulah paling mudah itu adalah ikut aja Bung Karno gitu. Kalau saya bilang tuh kita ini kadang-kadang suka aneh ya, suka bingung untuk mencari posisi. Padahal tidak pernah ada posisi demikian baik pernah dimiliki negeri ini, ya kan selama dia menjadi Indonesia ya. Lain kalau kita mundur ke wilayah kerajaan. Tapi selama Indonesia ini ada, posisi paling hebat tuh pernah dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kemampuan geopolitik Soekarno itu sangat-sangat unggul dan beliau bisa memainkan betul-betul peran waktu perang dingin antara bagaimana Amerika dengan Uni Soviet waktu itu. Dan diakui di internasional. Bukan saja diakui dan berani keluar dari PBB kok kalau PBB tidak bisa respect itu. Dan Bung Karno juga yang kemudian melahirkan secara bersama-sama dengan Nehru dan lain-lain Konferensi Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar Sila Bandung. Betul.
Itu kenapa ketika kasus Ukraina dan Rusia muncul, saya merasa bahwa posisi kita tuh harusnya lebih memperhatikan kenapa Rusia melakukan itu. Toh saya udah bilang berapa kali, Putin tuh nggak mungkin lagi iseng tidur dia bangun, pengen nyerang Ukraina hari ini. Dia presiden kan udah lama, ya kan, kenapa baru hari ini? Jadi ada rangkaian panjang, saya nggak akan mundur ke 2094 kah, ke 2008 kah ketika NATO bergerak masuk. Tetapi itu ada sebuah rangkaian panjang yang kemudian membuat Presiden Putin merasa the world is not fair anymore dan tidak balance gitu. Nah, posisi untuk membalance the world itu yang menurut saya harus diambil Indonesia. Jadi tadi, bagaimana kemudian kesempatan ini kita mainkan untuk kemudian kita mampu seperti era Bung Karno menghidupkan tadi kemampuan untuk menormalkan atau membalanskan dunia. Seperti air putih memfilter begitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya sekedar netral tapi ada manfaatnya begitu ya. Ya kan kita ada perintah undang-undang kok kita perdamaian dunia terus kita bebas wujudkan. Aktif ini masih relevan nggak menurut Ibu? Ya sangat lah. Tapi bebas aktif itu dalam pengertian tadi. Apa sih kepentingan Indonesia yang mesti dicapai gitu. Jadi kita tuh jangan mudah terdrag oleh isu-isu negara besar atau tadi unipolar country yang nggak mau digantikan posisinya, lalu kemudian kita digunakan itu used for sesuatu demi kepentingan mereka. Contoh, hari ini kalau saya ditanya, apakah ini perang antara Rusia dan Ukraine? No, ini sudah bukan perang antara Rusia dan Ukraine. Ini perang multilateral countries di bawah pimpinan Amerika Serikat terhadap Rusia di tanah Ukraine. Yang babak belur kan Ukraine-nya. Jadi medan proxy war-nya ini Ukraine-nya ini. Jadi jangan sampai Indonesia atau kawasan ini, kita tuh kan, kalau sekarang saya boleh bilang sama adik-adik milenial ya, kita tuh mesti bersyukur banget loh, kita hidup di kawasan yang menurut saya ini Indonesia ini kan sangat susah ya, kita tuh sangat diverse ya. Tapi kemudian tetap dengan apapun jatuh bangun kita tetap bisa bersatu seperti ini. Dan itu yang kita mesti tetap pertahankan. Kita bisa lihatlah sekarang bagaimana dampak perang Ukraine itu kayaknya refugee terbesar kedua ya, kalau nggak salah. Itu coba seperti apa negara itu. Nah, itu kita bisa perhatikan dan semoga itu tidak terjadi. Artinya kita selama anak bangsa nih mesti jaga itu. Nah, kembali kepada tadi Presiden Jokowi, saya berharap Presiden Jokowi ini kan juga bagaimanapun dia pengagum Bung Karno ya. Iya dong. Dan saya rasa banyak langkah-langkah Presiden Jokowi yang harusnya bisa kemudian mengikuti Presiden Soekarno. Jejak Bung Karno. Ya, kayak contoh nggak pernah ada kita punya presiden setelah Presiden Soekarno yang menyatakan kita negara poros maritim dunia, betul. Itu kan idenya Bung Karno tahun 62 tahun berapa tuh menyatakan kawasan. Kalau Bung Karno bukan cuma ngomong Indonesia tapi kawasan ini the pivot of Asia Pacific itu adalah di kawasan ini. Nah, kesadaran Bung Karno itu menurut saya akhirnya diambil malah oleh orang-orang yang sekarang kan kita gini, kalau saya lihat dari aliran saya ya, background saya ini kan hubungan internasional. Kalau dari faktor hubungan internasional saya itu lebih kepada realis. Dan seorang realis sejati itu hukum hidupnya cuma satu, survival of the fittest. Jadi negara tuh harus makin kuat, makin hebat, the stronger you are, ya kan? Ya pasti akan lebih menang. Nah, sekarang itulah semangat itu yang harusnya dimiliki kita. Dan bagaimana kita menyikapi itu ketika kita berbicara ASEAN misalnya. Kita punya ASEAN Political Security Leg. Gimana ASEAN Political Security Leg ini mesti membalance. Tadi yang disampaikan ada AUKUS, ada The Quad, FPDA dan lain-lain. Kemudian Five Power Defense Arrangement. Itu tiga lah yang terkenal. Tapi pernah ada yang perhatikan nggak gitu bahwa Prancis dengan kebijakan Macron menyatakan bahwa Prancis itu menjadi le grand puissant le Asia Pasifik, ya, artinya menjadi negara superpower Asia Pasifik. Itu dia bangun dalam waktu dekat ya, 5 tahun kok. Dia langsung bangun tiga komando area dia dari mulai New Caledonia sampai New Zealand, kemudian New Zealand Australia sampai ke area Christmas Island. Kemudian dari Christmas menuju Aljazair. Sampai ada buku putihnya loh Bu, itu Prancis itu luar biasa. Buku putihnya dikeluarkan gitu kan. Nah, kemudian ada lagi Inggris. Inggris itu dengan tilt to Asia Pacific. Sama intinya. Kalau ditanya sekarang, berapa banyak sih orang Prancis yang mau dilindungi di Asia Pasifik itu? Hanya 1.700-an. Coba, 1.700-an tapi yang digerakkan langsung sebuah konsep pertahanan demikian hebat gitu. Nah, bagaimana Indonesia menyikapi ini, bagaimana kawasan menyikapi ini, itu menjadi PR. Ini menarik ya, jadi terkait AUKUS, Quad, FPDA dan lain-lain ini memang kita harus cepat tanggap ya. Tadi yang seperti Ibu sampaikan, jangan kehilangan momentum begitu. Nah, menurut Ibu sendiri sebetulnya TNI, Kementerian Pertahanan atau infrastruktur kita itu sudah siap belum sih Bu menghadapi dinamika konflik di Indo-Pasifik sendiri? Enggak siap. Tidak siap? Nggak siap. Pertama mungkin nggak siapnya gini, pertama saya pikir kita harus kembali ke era Bung Karno ya. Ketika namanya masih Tentara Nasional Indonesia, dia akan menjadi tentara yang inward looking defense. Which is itu akan against konsep Presiden Jokowi yang menyatakan kita negara poros maritim.
Kalau kita bicara negara poros maritim ke dunia kan kita bicara nawacita. Nawacita itu apa sih? Kehadiran di dua samudera. Ya udah nggak mungkin inward looking defense, itu udah artinya outward looking defense. Nah, outward looking defense itu nggak bisa tentara nasional, sudah harus seperti zaman dulu Bung Karno, angkatan perang Republik Indonesia, angkatan bersenjata Republik Indonesia. Sehingga tentara kita nggak jadi kayak tentara hari ini nih, menurut saya yang serba salah mau ngapain. Ke dalam negeri dia diambil ranahnya banyak oleh polisi, karena itu ada tugas-tugas polisi yang jadi overlapping. Tapi kalau dikasih keluar kelihatannya juga kebijakan untuk merubah doktrin, betul, merubah training, merubah equipment, merubah infrastruktur, merubah information system, semua tidak atau belum dijalankan oleh Kementerian Pertahanan. Makanya kalau kita sebagai akademisi, saya khususnya ya, dan beberapa kelompok yang meyakini betul bagaimana sih sebenarnya arah pertahanan kita ini, kalau sesuai Global Maritime Fulcrum, kita sudah harus berubah. Kemhan harus berubah, kemudian doktrin pertahanan kita mesti berubah. Artinya pembelian alutsista nggak bisa seperti sekarang, kayaknya tiba akal jalan-jalan ke sana, pengen ini, jalan-jalan ke situ, pengen itu, nggak bisa. Kita harus betul-betul mikir, di tahun berapa nih kita menjadi selesai Brown Water Navy, which is 200 nautical mile ke dalam, sudah bisa kita mampu protect, which is nggak usah lagi kita ributan Natuna is small thing, karena itu hanya brown water. Tapi kita sudah mulai memikirkan bagaimana membangun kekuatan green water, yaitu daerah kawasan kita tuh mampu kita lindungi, sama seperti kita protect the Quad. The Quad kalau ditanya, apa sih konsep the Quad gitu? Saya kebetulan diutus oleh Kemlu waktu itu untuk rapat di New Delhi Dialogue kan. Dan waktu itu levelnya semua para menteri pertahanan kan. Jadi waktu diperkenalkan konsep the Quad itu, saya tanya, sebentar, ini Anda bicara the Quad ini kan Jepang, India, Australia, Amerika. Terus Anda mau securing line of communications. Dan Anda bisa securing dimanapun. Begitu dari surveillance menangkap ada satu kapal atau ancaman bergerak mau melewati si line of communication manapun, tapi mengarah kemana, itu mereka bisa melakukan deployment bersama. Terus saya bilang, emang mau kamu lewatin si line of communication siapa? Kan kita punya ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Lah, terus Indonesia kenapa kamu nggak ajak? Kita kan yang punyanya. Betul. Gitu kan. Dan jawabannya waktu itu yang kemudian menjawab seorang Admiral Laut dari Jepang. Laksamana. Iya, jadi dia bilang bahwa ya nggak bisa kita jaga Indonesia karena kemampuan kamu tuh nggak bisa dengan setara kita gitu. Wah, itu buat saya dari tahun berapa? Itu 2009, 2011 ya, dari Dialog 3. Itu saya shock, maksud saya itu loh, bagaimana mungkin negara kemudian tidak mengikuti ini sehingga kita tidak tidak menyikapi. Nah, oke 2000-an sekian. Makanya kenapa kemudian kalau baca tulisan saya atau statement saya ataupun dalam semua pertemuan resmi di One Team Press lah, pertemuan di One Tanas, Lemhanas, Mabes, di mana you name it lah. Itu kan bisa di tracknya gampang sekali. Saya selalu bicara tentang bagaimana harus memiliki tentara yang outward looking. Outward looking. Karena tugas tentara itu melindungi kepentingan nasional. Betul, betul. Bukan mengejar-ngejar sesuatu yang menurut saya sekarang akhirnya jadi kayak banyak apa. Saya sih terus terang ya, saya kalau boleh ngomong tuh agak prihatin. Ini menarik pemirsa. Jadi dalam memandang keamanan nasional, tadi Bu Kony sudah menyampaikan bahwa ada paradigma realism approach. Ada juga liberalism approach. Jadi pandangan yang mengedepankan HAM, kemanusiaan, dan inilah yang mungkin banyak ya Bu ya, seringkali menjadi hambatan apalagi pasca reformasi. Seringkali mungkin bernegatif thinking terhadap angkatan bersenjatanya dan lain-lain sehingga menjadi hambatan. Kalau saja mungkin semuanya berpikir realisme seperti Bu Kony, wah akan hebat sekali negara kita. Ya nggak salah juga sih berpikir realisme, tapi maksud aku tuh kan kita bisa ukur jadi gini. Kita boleh aja mengambil sebuah konsep nilai-nilai pasifisme ya, bahwa negara berdamailah, pencinta damai ini itu. Tapi ketika cinta damai tapi is going to destroy our country, ya kita mesti bergerak, jangan sampai mau damai terus maksudnya kita dipermainkan mau saja, dan termasuk tentara. Jadi menurut saya ketika kita kan harus tahu ini ada sejarah yang terputus ya. Anak-anak muda sekarang tuh seolah-olah melihat tentara itu buruk. Tentara itu dulu dimasukkan menjadi tentara yang mengikuti konsep revolutionary or military affairs. Itu karena tentara kita dulu terlalu begitu. Loh, lupa ya kasus Timur itu. Timur itu kasusnya nggak beda sekarang sama Ukraine sama Rusia gitu, bahwa sesuatu yang dipaksakan gitu loh. Akhirnya kita ikut-ikutan terlibat. Ketika kita terlibat, dimenangkan, lalu dibalik aja begitu aja sama Amerika Serikat, seolah-olah kita yang tadi keisengan mau attack Timur. Nah, yang paling jelek yang kena kan tentara-tentara kita. Betul. Pak Prabowo kan cap untuk melekat bahwa dia pelanggar HAM tuh sampai Pak Wiranto sampai hari ini gitu kan. Pertama national interest, dan waktu itu kita di-guide oleh Amerika Serikat loh untuk terlibat.
Maka saya bilang Presiden Zelensky ini jangan happy-happy dulu nih. Besok-besok dia bisa menjadi buronan terbesar loh. Karena semua itu dengan mudah di switch. Nah, intinya adalah ketika kita membiarkan unipolar ini terus berkuasa dengan apa ya, menurut saya itu apa ya, agak too much ya. Contoh gini lah, Rusia hari ini. Bagaimana mungkin dalam sejarah perang nih kita nggak pernah menjadi a looting nation. Sekarang tuh menjadi looting nation. Bisa atas nama sanksi merampoki harta kekayaan rakyat sipil Rusia tanpa ada court apapun. That's against human right. Betul. Nah, jadi menurut saya hal-hal gini kita harus berani suara. Didudukan. Iya betul, case by case-nya. Nah, balik lagi tadi saya ngomong Dasar Bandung. Kenapa saya singgung soal Asia Afrika, soal pandangan geopolitik Soekarno yang berani? Karena menurut saya betul Bung Karno. Dulu Bung Karno bilang nggak boleh PBB itu di Amerika Serikat. Dan kalau PBB tidak melibatkan Cina, ingat gak? Dulu tuh ada periode Cina tuh nggak boleh dilibatkan dalam Dewan Keamanan. Yang belain Cina setengah mati itu Bung Karno. Sampai ada Cina Dewan Keamanan itu perjuangan Presiden Soekarno. Karena menurut Presiden Soekarno nggak fair kalau tidak ada Cina di situ. Gitu. Untuk rebalancing power. Rebalancing. Nah kemudian sekarang dengan begini kita harus bisa kritik PBB. Kalau memang PBB tidak berfungsi, kenapa kita nggak kuatkan saja Asia Afrika dan maju dengan Dasar Sila Bandung kita gitu. Ya kan, karena konsep satu yang paling beda dengan Dasar Sila dibandingkan dengan apa aturan PBB. Di Dasar Sila itu sampaikan negara itu harus mempertahankan, atau dunia itu harus mempertahankan balance of power. Gitu. Luar biasa, jadi satu segmen ini betul-betul tercerahkan kita semua. Kita break dulu Ibu. Jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama kami di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali di segmen kedua Public Diplomasi, masih bersama Ibu Kony Rahakundini Bakri. Kita lanjutkan diskusi yang sangat menarik tadi di segmen pertama. Bu Kony, di sini kita lihat bahwa eskalasi di Laut Tiongkok Selatan kan makin kesini makin panas. Dan Singapura itu diperbolehkan oleh Indonesia untuk latihan. Menurut Bu Kony sendiri bagaimana? Ada kemungkinan nggak Singapura misalnya mengajak negara lain, atau misalnya kita pengawasannya kurang dan justru malah menimbulkan konflik baru? Menurut Ibu bagaimana? Kalau saya tuh agak berhati-hati dengan konsep kita latihan bersama, walaupun kita memang harus latihan bersama ya. Yang pasti begini, selama saya sekolah di luar, saya tuh cuma tahu satu hal. Ketika ada negara asing terlibat latihan bersama, biasanya tempatnya tuh sama, itu aja. Sama siapapun negara itu, dari manapun negara itu berkunjung gitu kan. Pasti tempat latihan atau tempat berkunjung tuh itu saja. Waktu saya sekolah di Amerika, waktu saya sekolah di Taiwan, sekolah perang saya di Taiwan, waktu saya sekolah Laut Cina Selatan di Cina gitu. Jadi saya perhatikan, oh itu buat keamanan negeri tersebut kan. Jadi karena kan kita tahu yang kita undang militer itu dengan segala keahliannya. Di sini gitu, saya tuh kenapa satu-satunya yang berani bicara bahwa ketika misalnya latihan dengan Amerika yang terakhir kemarin gitu, Garuda Shield dan lain-lain. Kenapa ya diizinkan misalnya tiba-tiba di 3 tempat terpisah. Kemudian yang salah satunya malah dekat ibu kota negara. Nah ini resiprokal nggak? Nggak apa-apa juga kalau bisa begitu, tapi resiprokal nggak? Boleh nggak saya latihan dekat Washington gitu? Kalau nggak boleh, pasti nggak boleh. Nah kenapa kita lakukan itu? Itu kadang-kadang lucu. Jadi hanya karena atas nama exercise bersama Amerika Serikat kayak gaya banget. Tapi sebentar, kita tuh juga harus pikirkan kita apa. Nah sama, mau dia latihan di laut kah, latihan di udara? Saya mau contohkan ya. Ketika kita latihan udara di mana, di Australia itu tuh ada beberapa kuncian kita bahwa misalnya kalau kita pakai F-16 harusnya dengan F-16 aja. Tapi pada suatu saat Australia waktu itu minta kita pakai Sukhoi misalnya. Harusnya jangan dikasih karena Sukhoi kita itu akan jadi terbaca kekuatan kita semua gitu. Dan itu terbukti nggak lama setelah latihan itu Sukhoi kita lagi terbang di atas Papua, kalau nggak salah itu bisa lock system gitu. Nah jadi itu yang saya bilang, nggak usah, karena gini, kalau untuk latihan begitu kan bukan untuk pamer. Untuk pamer apa? Itu malah ada banyak hal yang kita mesti rahasiakan. Makanya ini mungkin kalau saya boleh sampaikan, apalagi kita mau menuju negara yang tadi, kalau betul-betul mewujudkan angkatan perang ya, Republik Indonesia kembali, ya kita harus betul-betul tetapkan latihan hanya boleh di tempat A tertentu, di daratnya di mana, di lautnya di mana, di udaranya di mana. Gitu. Dengan prosedur-prosedur yang sudah pakem begitu ya? Iya, pakem yang nggak bisa dilawan gitu. Jadi jangan cuma lihat, wah ternyata saya sekarang sudah bisa menghasilkan exercise paling besar 3.000, apa 10.000 orang sekalipun. Tapi kemudian menurut saya tidak membuat kita aman, ya jangan buat apa, gitu kan? Karena satu hal nih ya, yang saya pengen banget kita sadari, ini dunia ini udah punya kemampuan demikian canggih, ya kan?
Dan sekarang perang itu, saya sih nggak terlalu takut sama perang nuklir karena saya bilang orang-orang atau para pemimpinnya akan cukup waras untuk nggak menggunakan nuklir. Tetapi sebenarnya ada yang lebih mengerikan dari nuklir dan orang belum cukup waras untuk paham, yaitu menggunakan one of the element of the CBRNE, yaitu yang paling ngeri kan biological war, ya kan? Nah, sekarang biological war, orang cuma bilang apa sih biological war? Sekarang kalau biological war itu nggak dikembangkan, nggak mungkin di Ukraina kita temukan 30 lab yang di biaya Amerika Serikat. Saya nggak tahu lah, laporan kemarin dari Rusia kita katanya masih ada juga, ternyata Namru itu masih bersisa, that's another case. Tapi maksud saya itu coba kita perhatikan itu. Contoh ya, kenapa saya singgung hati-hatinya kita untuk menaruh sembarangan tentara asing di kawasan kita. Saya tuh pernah berkunjung ke Kupang, udah lama sekali. Dan waktu itu komandan setempat menyatakan sama saya, duh ngeri ya Kupang itu, dulu tuh penghasil cendana terbesar. Dulu tuh kita Kupang, daerah Kupang itu kan banyak pohon cendana. Betul. Penghasil cendana terbesar. Satu hari itu tiba-tiba cendana itu pada mati. Dalam proses sangat cepat lah. Sebulan atau berapa tuh. Pokoknya hutan cendana itu tiba-tiba mati. Dicek ternyata apa? Pernah beberapa hari yang lalunya tuh, atau beberapa saat yang lalunya, kedatangan backpackers dari Australia. Yang tiba-tiba datangin petani. Kamu ngapain? Ini kan lama panennya. Ini tanamin aja pohon ini pohon apa sih kalau kita bilang yang panen di sela-sela itu loh, istilahnya apa? Gue nggak tahu, gue bukan petani. Jadi pokoknya, ada hidden agenda untuk itu tanaman yang bisa dipanen di antara panen berikutnya. Pengganti substitut semacam itu. Nah terus ditanam kalau nggak salah sejenis apel apa ya? Ditanam namanya petani kan senang aja. Nggak lama dari itu semua cendana mati. Dan tidak lama dari itu sekarang Google aja siapa eksportir terbesar cendana dunia? Australia. Nah itu salah satu bentuk bagaimana biological war menggunakan tanaman gitu, tumbuhan. Itu yang tadi saya bilang hati-hati, dia akan mengenal soil kita, akan paham betul apa yang ada di dalam kelebihan sumber daya resource kita. Di dalam tanah kita, di dalam air kita dan lain. Contoh kayak di Ukraine dan Rusia war ini. Kan kita temukan ternyata biological lab di Ukraine itu mempelajari ikannya Ukraine, arus sungai dari Ukraine yang kemana, kemudian burung migrasi. Karena untuk membawa tadi ditempelkan sesuatu gitu. Betul. Atau diberi sesuatu untuk kemudian menghancurkan negara tersebut. Tapi kan ngeri kalau biological nggak bisa nggak bisa ditahan gitu. Betul. Dia berhenti di mana gitu. Jadi memang ada hidden agenda di balik kerjasama. Kita jangan terlalu sangat mungkin ya. Saya nggak menuduh demikian langsung, tapi itu sangat mungkin. Jangan terlalu lugu begitu ya. Jangan naif lah. Sekarang zaman begini udah jangan terlalu naif. Iya. Kembali lagi ke Laut Tiongkok Selatan, Ibu. Menurut Ibu sendiri untuk diplomasi pertahanan kita, walaupun kita bukan claimant state gitu ya, apakah kita sudah cukup tangguh, cukup cakap, atau bagaimana sih seharusnya menurut Ibu sendiri? Apa nih maksudnya kalau terjadi diplomasi pertahanan kita menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan atau permainan? Kalau ngomong diplomasi pertahanan saya lebih begini aja lah. Pertama kalau ngomong diplomasi pertahanan itu angkatan laut kita tuh nggak bisa main-main, harus dikuatkan. Kuatkan. Ya, dan kalau angkatan laut dikuatkan ya saya bilang kita semua sistem pengadaan kita apapun itu harus dari base dari pengguna, which is angkatan laut maunya apa. Saya sih nggak akan banyak komentar lagi, tapi sekarang saya agak bingung. Misalnya tiba-tiba kita punya frigate dari Jepang, nanti frigate dari Italia pun ada 2 macam gitu. Emang segampang itu gitu? Untuk membuat sebuah angkatan tuh menggunakan alutsista yang berbeda, apalagi beragam macam. Nanti kan di pemeliharaan atau di MRO-nya jadi pusing gitu. Nah, jadi mesti diingat membeli alat peralatan senjata, apalagi berbentuk alutsista seperti itu nggak seperti kita pindah mobil. Hari ini saya drive BMW, besok saya drive Mercy. Itu kan elemen kontrol saya cuma sedikit. Ini yang dibeli tuh kapal perang. Betul. Misalnya, pesawat tempur gitu kan, kapal selam, which is itu kan complicated. Itu nggak bisa karena itu harus mengirim harus di training mereka, bagaimana si trainer ini nanti juga mendidik yang di sini, bagaimana alat itu dijemput. Jadi sebuah proses panjang yang nggak sesimpel itu. Jadi kita harus bisa hitung betul apakah kemudian procurement system kita itu sudah betul. Dan tadi saya bilang roadmap kita nih kapan? Kita sekarang cuma tiba-tiba lihat Cina, wah udah punya kapal induk, wah ini seolah panik. Loh Cina pengen bikin kapal induk dari kapan kok? Kalau kita sekarang mengikuti misalnya MEF kita saklek gitu, diikuti betul ya kan, kemudian diikutinya dengan roadmap yang betul juga, pakem yang betul juga, saya rasa banyak pencapaian kita. Nah, sekarang kan sudah hampir roadmap selesai, MEF kita hampir selesai, hutang kita terhadap MEF itu masih 40%. Nah, mana tanggung jawab Kementerian Pertahanan? Ini pun juga mesti fair. Dan salah satu bentuk tanggung jawab Kementerian Pertahanan menurut saya bukan cuman audit anggaran. Itu sih gampang lah. Tapi bagaimana audit anggaran juga mampu mengaudit teknologi. Waktu zaman BPK dipegang Pak Agung Firman, saya sampaikan sama Pak Agung Firman, salah satu fungsi BPK
itu juga mampu mengaudit teknologi yang kita ambil gitu. Jadi jangan sampai kita ini cuma semua teori aja lah. Teori tentara yang mesti besar, tapi nanti alat peralatan perang dari luar, ya itu mah nggak ada, selesai aja. Kalau kita punya angkatan bersenjata yang besar, tapi kemudian alat-alat perang kita dari luar negeri kan, ya itu bisa gampang sekali dipatahkan, dimatikan lah, segala sistem juga selesai gitu. Nah jadi kemandirian pertahanan itu penting, bukan cuma saja bagaimana tadi masalah procurement, tapi bagaimana industri pertahanan yang serius kita bangun juga. Karena begini, kita coba lihat ya, beda negara produsen yang mampu sudah menjadi negara mampu mandiri secara persenjataan, dia akan tenang aja tuh kalau perang, karena dia akan cepat sekali recover, toh dia bisa bikin sendiri. Tapi kalau enggak, apalagi kalau teknologinya dia kuasai sendiri, tidak tergantung kepada negara lain. Iya. Ini menarik pemirsa, jadi memang terkait dengan industri pertahanan ini juga menjadi salah satu PR gitu ya. Walaupun secara alutsista sudah banyak pembelian, tapi tetap harus ada transfer knowledge dan pertanggungjawabannya juga ya Bu ya. Sama roadmap yang jelas, kita tuh mau apa, mau perangnya kemana gitulah istilahnya. Karena jadi kalau udah tahu perangnya mau kemana dan kapan, kita jadi tahu. Jadi gini loh, tiba-tiba misalnya Kemhan mau beli F-35, saya kan jadi bingung beli F-35 buat apa? Kita belum perlu waktu F-35 itu nanti kalau udah MF berikutnya gitu. Anggaplah kita punya MF 3 lagi depan. Ya itulah tadi MF yang saya anggap tadi. Kapan di green water, kapan di blue water. Disitulah di blue water terakhir kita baru harus perlu punya F-35. Kan nggak mungkin pakai F-35 untuk keamanan dalam negeri. Buat apa gitu. Tapi tadi lagi kaitannya Laut Cina Selatan. Nggak semata juga kekuatan militer. Saya heran juga kalau Kementerian Luar Negeri kita tuh menurut saya sekarang kurang berkoordinasi atau berinteraksi dengan Kementerian Pertahanan untuk berintegrasi lah ya. Mungkin salah satu faktornya kalau kita nggak punya National Security Council, which is negara normal Dewan manapun. Keamanan Nasional. Ya, meskipun negara manapun harusnya punya. Kita ini sampai sekarang belum punya. Belum ada ya. Ya pasti ada konsekuensinya. Salah satu kementerian kita harus hilang. Kemenko Polhukam mungkin mesti hilang. Betul. Atau Kemenko mana saya nggak tahu. Tapi dengan lahirnya NSC itu pasti Kemenko itu nggak perlu sebenarnya kan, karena memang fungsinya mengkoordinasikan. Nah yang kedua adalah bagaimana politik luar negeri. Harusnya kan Kemlu bisa lihat lah, kenapa ada sejarah klaim Laut Cina Selatan, kenapa ada 9 days line, dari mana sebelum 9 days line, itu kan dari 11 days line. Siapa yang create 11 days line? Kenapa Cina meng-create 11 days line? Apa dasar hukumnya? Apakah uti positosis doktrin? Apakah terra nullius gitu? Karena kita mesti fair juga. Kalau sampai sekarang kita minta Cina nggak bisa melakukan bukti historis, ya jelas nggak bisa, karena semua bukti historis itu ada di Taiwan. Dan nggak ada sebetulnya ya? Ada. Justru saya mau ceritakan di sini. Ada, tapi di Taiwan kita mesti lihat waktu Chiang Kai-shek itu pergi, dia bawa semua dokumen, transportasi, logistik sistem, military patrol di daerah situ. Dibawa ke Taiwan. Tapi ada di Taiwan. Okay. Nah sekarang menjadi PR juga yang saya bilang, hati-hati sama Amerika Serikat. Kita jangan terdrive menganggap Cina klaim tanpa alasan. Ada alasannya, cuman Amerika pura-pura nggak lihat. Loh dia dekat banget sama Taiwan, dia tahu kok saya aja cuma sekolah di Taiwan sekian lama, saya tahu, saya lihat dokumennya. Masa Amerika yang bantu Taiwan full, dia nggak tahu. Nah ini masalahnya masalah double standard Amerika yang membahayakan. Jadi saya pikir sekarang juga Kementerian Luar Negeri harus mampu bersikap bahwa kawasan kita harus aman. Dan untuk membuat kawasan kita aman, bukan nih, apa sih masalah terdasarnya dari Laut Cina Selatan? Akarnya adalah dianggapnya Cina tidak punya historical claim. Nah, padahal ada, dan itu di Taiwan. Pertanyaannya sekarang, Taiwan itu negara bukan? Kalau negara dia harus diterima di PBB dan dia anggap negara. Di sini dia harus buat kedutaan besar. Nah ini kan double standard. Dianggap Taiwan itu tidak ada, dianggap One China policy. Betul. Nah kalau One China policy, Biden, Blinken, whatever siapa, nggak boleh bilang ini kepentingan nasionalnya Amerika, itu kepentingan nasional China. Kalau One China policy, urusan Taiwan, urusan internal affairs-nya China, kita nggak boleh ikut campur. Berarti Taiwan bagian dari China kalau One China policy. Iya dong, kita nggak boleh ikut campur, terserah China aja mau ngapain gitu. Nah, jadi menurut saya unsur Laut Cina Selatan ini harusnya bisa kita selesaikan. Dan rasanya saya udah pernah bilang ini juga lah di Kemlu, di Komisi 1. Tapi kan di kita ini menurut saya nggak ada pemikir-pemikir atau diplomat seberani, mohon maaf ya, Mokhtar Kusumaatmadja gitu, yang bikin UNCLOS, mau ditentang kayak apapun, dunia kan menentang itu, ya kan? Dibikin. Kok sekarang tuh kayak lebih pengen semuanya berlayar di air tenang gitu. Pokoknya selama nggak bikin riuh. Kalau memang perlu bikin riuh lah. Atau ini buat kepentingan nasional kita. Berarti gitu. Kalau begitu menurut Ibu, berdirinya AUKUS ini bukan semata-mata karena Cina disertif di LTS. Memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya Bu ya? Kalau saya sederhana aja, bahasa saya lah mau dia akui atau enggak. Namanya The Quad, FPDA, dan The AUKUS, itu kan NATO semua. Tambahin lagi tuh ada Perancis di situ, ada Tilt to Asia Pacificnya Inggris, ada
Fujinono Onimari atau apa, pokoknya konsep Jepang. Konsep Jepang tentang dua samudranya. Jepang NATO juga. Ya udah itu semua kita tuh udah dikepung kok. Coba deh. Makanya kalau bicara Indonesia agak susah, kita nggak punya map. Tapi kalau kita buka peta, kita lihat bagaimana komando sistemnya Prancis, bagaimana Tirto Asia Pasifiknya Inggris, bagaimana FPDA, bagaimana The Quad, bagaimana AUKUS sistem. AUKUS itu ya, yang paling mesti diperhatikan dari AUKUS, dia emphasizing on logistik. Jadi kalau ada perang Pasifik, Australia itu menjadi sumber logistiknya Amerika Serikat. Amerika, betul. Logistik itu termasuk persenjataannya. Kemudian dia akan sangat kuat di surveillance, karena dia akan mainkan betul masalah surveillance. Ketiga, cyber. Saya baca kalau dokumen AUKUS, saya baca dari A sampai Z, jadi saya hafal. Itu ada 11 perjanjian kerjasama yang erat kaitan kepada kekuatan teknologi dan kekuatan industri. Jadi kalau sekarang nggak bisa ada excuse, kenapa AUKUS dianggap NATO? Ya iya, lu secara fisik belum NATO, tapi itu kan sesuatu yang dipersiapkan untuk perang Pasifik gitu. Dan itu yang kita harus sikapi, dan Indonesia menurut saya harus ambil sikap tegas. Ini artinya juga kita mungkin harus mengedepankan balance of power, which is kita lihat aja lah. Dengan mata terbuka lah. Apakah hari ini dunia fair? Karena menurut saya sekarang dunia itu di-lead oleh coalition of the willing, Amerika dan kawan-kawannya. The rest of the world itu adalah dianggap coalition of the non-willing. Dan seolah-olah kalau coalition of the non-willing itu adalah di luar mereka. Nah, nggak bisa lah kita running dunia seperti itu. Kita udah harus betul-betul, ya itu seperti Bung Karno, bersuara, berteriak bahwa tidak bisa dunia dijalankan seperti saat ini. Iya, ini menarik pemirsa. Jadi kalau kita lihat Ibu, 6 Juni yang lalu Perdana Menteri baru terpilih Australia melakukan kunjungan pertamanya ke Indonesia. Nah ini kita nanti akan bahas di season selanjutnya. Kita break dulu untuk sesi kedua dari Public Diplomasi. Masih bersama saya Stepi Andriani. Kita break untuk sesi selanjutnya masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Selamat siang pemirsa, hadir kembali bersama saya Stepi Andriani dalam sesi ketiga Public Diplomasi. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Koni. Bu Koni, tadi di sesi kedua sudah kita bahas kunjungan pertama Perdana Menteri Australia 6 Juni yang lalu ke Istana Bogor. Ini sepertinya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa hubungan yang harmonis dengan Indonesia. Menurut Ibu bagaimana? Ya boleh-boleh saja kalau secara diplomasi atau wajah-wajah manis kan harus selalu ditampilkan. Tapi ya kita jangan mau di PHP lah bahasa gaulnya. Bahasa gaul. Jadi tetap aja kita mesti smart melihat opportunity, tapi juga be very careful karena secara strategis harus kita gambarkan betul. Karena tadi menurut saya nggak mungkin AUKUS itu bergerak sendiri tanpa ikatan The Quad, tanpa ikatan FPDA, tanpa ikatan kaitan ke NATO dan lain-lain gitu. Jadi itu kita mesti hati-hati, dan tadi saya ingatkan ya bahwa kekuatan di AUKUS itu banyak sekali di surveillance, di cyber ya kan, kemudian kemampuan ruang angkasa, hal-hal kayak gitu. Jadi mereka akan sangat advance. Dan bagaimana kita nanti menyikapi itu gitu ke depannya. Jadi bukan permasalahan kapal selam bertenaga nuklir saja, tapi juga strategi, teknologi, cyber dan lain-lain. Terus bagaimana coba rencana kita dengan kapal selam? Dan itu kan juga menjadi tantangan ya. Dan saya udah ngomong itu sejak 2007 lah, kita tuh mesti punya 12 kapal selam, mesti sangat serius. Dan kalau kita ngomong sangat serius ya tadi, ada tahapan-tahapan ketika kalau kita sudah punya roadmap yang jelas kapan kita mau mengikuti jejak nawacita. Dan harapan saya siapapun presiden ke depan tidak merubah ini ya. Karena ini kan sebuah konsep yang sudah dikedepankan oleh Presiden Soekarno ya. Betul. Jadi harusnya siapapun presiden ke depan dia akan tetap pada on the track, pada track ini gitu. Kemudian apa sih sebetulnya kelemahan terbesar atau readiness-nya Indonesia menurut Ibu? Kelemahan kita ya itu tadi, readiness kita. Jadi kalau kita tanya anggaran pertahanan kita naik, naik sekali. Sampai sudah hampir 400% anggaran pertahanan itu naik. Sangat signifikan lah. Bayangkan. Tapi kemudian readiness kita berapa persen dari itu? Kesiapan kita kalau ada perang gitu. Kesiapan kita ada perang. Contoh saya Prancis. Prancis itu ketika dia siap, itu artinya berapa pesawat tempur dan termasuk pesawat tempur yang standby di hanggar sudah dengan bahan bakar dan lain-lain sudah terhitung. Bagaimana kesiapan kita gitu, dan kemudian bagaimana kesiapan pergantian spare part dan lain-lain. Makanya MRO itu menjadi urusan sangat penting. Ingat kasus Nanggala? Ketika kasus Nanggala semua orang sibuk menyalahkan siapapun di angkatan laut, saya cuma ingatkan satu, prepare MRO, karena sehebat apapun alutsista kita, sehebat apapun juga alat-alatan pertahanan, pasti itu ujungnya di bagaimana dia di pemeliharaan, bagaimana dia di overhaul dan lain-lain gitu.
Jadi itu juga kita mesti sangat perhatikan. Intinya kita ketika bicara tentang Laut Cina Selatan ancamannya, atau malah mungkin kita nggak tahu gerakan-gerakan negara yang ingin memisahkan Indonesia dari Papua misalnya, kalau tetap berjalan ya kan. Jadi ancaman itu menurut saya bisa dari mana saja muncul, atau mungkin juga dari gerakan-gerakan yang ingin memecah kita sama seperti Timur Tengah terpecah. Itu betul-betul kita harus siapkan kemampuan surveillance, kemampuan penginderaan, dan bagaimana nanti kemudian tentara kita mampu dibangun dengan kekuatan trimatra terpadu. Trimatra terpadu, ya. Itu yang paling penting. Jadi nggak ada, oh gini, so ada anggapan gini, oh namanya poros maritim berarti angkatan laut aja dong. Enggak. Ketika kita bicara poros maritim ya tiga angkatan tetap bergerak. Tapi saling dengan mengisi, kolaborasi. Saling mengisi, dan kemampuan yang harus kita capai juga kemampuan electrostatic warfare, yaitu kemampuan mereka tiga angkatan ini bisa saling berkomunikasi dengan baik, dan juga bagaimana alat peralatannya juga nyambung gitu loh. Jangan sampai satu sama lain enggak. Betul, berarti ini pertanyaan terakhir Bu. Berarti untuk diplomasi pertahanan sendiri tadi yang sudah Ibu sampaikan, selain tadi penguatan di sisi infrastruktur, transfer knowledge, kemudian juga kesiapan, berapa persen sih ketahanan kita misalnya terhadap ancaman itu, atau siap atau tidak. Menurut Ibu sendiri untuk stakeholder, ini kan kita sering melihat di berbagai pemberitaan adanya ego sektoral, kemudian satu kementerian dengan kementerian lain dan lain-lain kurang sinkron. Nah menurut Ibu itu hal fundamental nggak sih Bu yang sebetulnya harus saya kalau itu jawabnya dengan tegas, singkat aja. Itu fundamental, sudah diperintahkan undang-undang, National Security Council kita harus ada. Itu sudah perintah undang-undang. Jadi kalau saya tuh heran, sampai sekarang udah berganti presiden dari Presiden Megawati, sudah berapa presiden, sampai sekarang Presiden SBY 2 kali, kemudian Presiden Jokowi 2 kali, sampai hari ini kenapa Dewan Keamanan Nasional itu tidak pernah terwujud gitu. Dan itulah tugas kita, karena disitulah sebenarnya semuanya bisa terkoordinir dan terintegrasi gitu. Sebetulnya kan RUU Kamnas itu kan sudah hampir mau diketok palu ya Bu, tapi karena ada permasalahan. Nah apa sih permasalahan betul, ya? Itu, dan itu yang kita mesti selesaikan. Jadi gini, semuanya harus melihat pintunya itu adalah NKRI yang utuh. Pintunya itu kepentingan nasional jangka panjang. Dan sehingga apapun pasti ego itu adalah ego perorangan, ego pemimpin, ego kelompok, ego organisasi, ego kementerian, itu pasti ada. Tapi bagaimana semua ego itu bisa diredam, karena sekali lagi kita bicara tentang Indonesia gitu, tentang Indonesia ke depan. Kalau Cina mampu melakukan itu, kenapa kita nggak bisa? Ya, luar biasa sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kony ya, bahwa Dewan Keamanan Nasional ini merupakan hal yang penting, dan ini salah satu infrastruktur atau stakeholder yang membuat satu kementerian dan kementerian lain minimal menekan ya Bu ya, bisa ditekan ego sektoral itu, terintegrasi, ada kolaborasi di sana. Nah ini adalah PR untuk kita bersama. Nah terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ibu untuk milenial atau untuk pemirsa di rumah, bagaimana kita harus mulai membuka wawasan dan lain-lain. Silakan Ibu. Kalau saya bisa ajak adik-adik milenial untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, gini deh, sekarang tuh dokumen tentang Presiden Soekarno tuh sudah bisa banyak diakses. Kebetulan kemarin juga disertasi Pak Hasto Kristianto di Unhan itu terkait bagaimana pandangan geopolitik Soekarno. Nah hal-hal ini seperti ini mesti digali kembali, karena pemikiran beliau itu pemikiran besar, terus melahirkan bagaimana tadi saya sampaikan konsep besar yang untuk melawan PBB atau memperkuat atau menyeimbangkan PBB malahannya. Dan itu makanya kita harus punya kepercayaan diri melakukan itu, karena sebenarnya dengan kesadaran geopolitik kita harus jadi tahu negara ini mau kemana gitu kan, kapan dan untuk apa gitu. Dan itu yang mungkin harus kita paling yakini, sehingga kita nggak mudah menyalahkan pemimpin yang lalu, tetapi belajar dari kesalahan masa lalu dan kemudian bagaimana memperkuat diri untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik, yang menjadi nomor 4 atau nomor berapa dunia tuh. Dari laporan terakhir kan kita akan diramalkan nomor 4 dunia. Hati-hati ketika nomor 4 dunia kita akan dibikin seperti Cina hari ini. Jadi kita betul-betul harus kuat. Dalam dunia unipolar seperti ini, siapapun yang muncul pasti mau dipatahkan. Indonesia harus siap-siap. Kita menuju negara 4 2030 kan? 2045, 45. Berarti berapa tahun dari sekarang? Ya sekitar 23 tahun ya. Kita cuma punya 23 tahun, let's rush gitu. Kita mesti bikin kita sekuat Cina. Karena kalau Cina mampu, Indonesia pasti bisa.